Eh, bentar. Oke, ya mulai. Waalaikumsalam, Uci. Ulan Uci. Ulan. Apa kabar Abim? Baik. How's your quarantine day? How's your quarantine? Gimana nih tentang meetingnya Miss Luna? Bahas apa? Bahas tentang kalau Awim sih tentang writing banyak tuh. Jadi kayak dari tentang problemnya, terus how to increase-nya, terus kegunaannya apa aja sih. Itu tuh dijelasin kalau di jurnal apa ya, jurnal lagi di blognya Abim. Ini kira-kira kalau misalnya yang Mas Luna itu kayak gimana? Kayak apa sih kayak topik yang dipakai sama si penulis jurnal? Enggak, kan kita nggak pakai jurnal, jadinya pakai web, Bu. Kayak apa? Pakai web. Ya jurnal artikel kan? Yes, jurnal artikel web. Lihat dulu blognya ya, lupa. Kalau kamu gimana? Ngejelasin tentang apa tuh? Tentang listening skill. Jadi di apa? Kan ini ngambil jurnal artikel kan? Ya, yes. Setiap penulis itu beda-beda gitu loh. Kayak ada yang ngebahas gimana sih caranya menjadi good listening skill, apa punya good listening skill, terus kayak improve listening skill kayak kita Oh ya, isi. how to be good listener gitu. Di first article Ulan nulis apa tuh, tentang apa? Kan ada title-nya dong. Apa? Di first article Ulan nulis apa? Kata apa? Ulangi. Di first article Ulan tuh nulis apa sih? Ulan nulis apa di first article? Iya, ngebahas listening itu, ngebahas tentang listening skill, kayak metode-metode listening skill. Apa tuh contoh-contoh metodenya apa tuh? Jadi diambil kesimpulannya tuh kayak di sini di blog yang Ulan tulis tuh salah satu contohnya adalah improve listening skill itu kayak apa. Terus si penulis ini tuh kayak ngasih tahu gitu loh kayak beberapa preparation tentang listening, clear your mind, kayak nggak boleh mikirin apa-apa, terus kayak harus attentionnya benar-benar ke listening itu, ke audio gitu loh. Terus kayak dia ngejelasin beberapa poin. Kalau di writing sih ya yang saya baca-baca dan emang ngalamin juga sih. Jadi kayak harus apa ya namanya? Kita tuh harus yang pertama tuh namanya writing, kita harus berstruktur ya guys sih. Berstruktur, karena kalau misalnya ngaco juga buat orang-orang kayak kita gitu yang bereducated, karena kita udah masuk ke apa namanya, ini bahasa Inggris kan, apa sih namanya, jurusan bahasa Inggris. Iya, masuk situ kan kita harus bereducated. Terus juga Terus kalau misalnya di jurnalnya Abim tuh ngebahas tentang apa sih skill writing kayak apa gitu, gimana? ngejelasin tentang skill writing yang seperti apa atau gimana? Kalau nggak ngejelasin sih, Aim paling tentang kayak semua orang mungkin udah tahu ya writing ya pembahasan apa ya, simpel gitu ya, menulisnya tentang apa, tentang essay, tentang banyak hal. Kalau misalnya ada di jurnal Abim tuh tentang ini apa, cuman problemnya, terus gimana sih cara kita ningkatinnya, apa supaya kita tuh pas nulis tuh kayak nyaman, tenang, kayak gitu. Biasanya itu problem yang dihadapin sama siswa tuh kayak ada dari jurnal yang Abim lihat, jurnal artikel yang Abim lihat, yang Abim baca-baca ada 5. Ini yang apa ya, umum lah ya, umum. Yang pertama adalah kurangnya apa, praktis, kurangnya practice, latihan, kurangnya latihan. You must be practice. Ya, tapi kan learning by Ya, iya sih. Yang kedua, ya sama sih di listening juga sama gitu. Terus yang kayak apa ya, dia tuh ngebahas tentang efektif listening skill itu kayak apa. Terus kayak dia harus
kalau kita lagi bicara sama abroad atau jangan abroad, bahasanya kayak orang luar negeri lah gitu kan. Ya, oke. Harus ngelihat matanya gitu. Bukan secara langsung kayak gamblang ngelihat mata ya, tapi yang kayak memperhatikan, oh dia ngomong kayak gini, jadi kita tuh ngerti gitu loh dia ngomong apa. Kan Berarti kadang pakai gerakan gitu ya, kayak harus ngeliat gerakan gitu gak sih? ya, terus harus ngasih pay attention gitu loh, kayak ngasih body language kayak oh iya ya kayak gitu. Terus di sebagai listener juga nih, kadang kan kalau misalnya kita keluar negeri ya ngobrol sama ngobrol sama orang luar negeri tuh kayak bingung gitu kan kadang ya. Ya karena kan udah karena mereka juga ngomongnya ya udah mother tongue-nya dia kan bahasa Inggris, jadi kayak denger deh kayak. Ya itu tuh di sini tuh kayak dikasih tahu gitu kayak beberapa trik-trik gitu. Nih tadi problemnya masih ada 4 lagi tuh. Dia tuh yang kedua ada kayak gak ada feedbacknya gitu. Jadi mereka tuh ada beberapa orang yang kayak nulis sebatas nulis aja gitu tanpa ada, kan kita waktu yang kita belajar di semester 1 semester 2 kan kita belajar kayak cari topiknya dulu apa sih, terus juga bikin kayak kerucut gitu, pengen nulis apa, harus biar jelas gitu, jangan kayak asal nulis. Terus yang ketiga ada kayak apa sih namanya? Yang ketiga ada lack of vocab. Yang keempat ada lack of grammatical, sama yang tadi yang saya kasih tahu tentang apa susahnya mencari topik, itu yang problem-problemnya biasanya. Cuman buat increase-nya sih ya pertama kalau menurut saya yang baca-baca tentang apa ya? Ya sering-sering latihan sih sebenarnya dibandingkan kalau emang kita baca-baca doang terus juga kayak melihat tulisan orang. Emang sih itu bagus buat referensi. Cuman kalau kita nggak latihan tuh, dari semua yang saya baca-baca di jurnal artikel ini kayak nothing gitu kalau misal kita nggak latihan gitu. Ya, tapi kalau misalnya yang di artikel keempat ini ya sama sih sebenarnya poinnya ya, dari 5 artikel ini tuh kayak ngasih unjuk gimana jadi listener yang baik. Terus kalau kita listening section itu kayak gimana, harus kayak gimana, kebanyakan gitu sih. Terus kan di sini itu dikasih tahu kayak how good are your listening skill gitu kan. Di sini jawabannya kayak understanding someone's entire message, kayak dia tuh mengerti apa yang dia kasih gitu pesannya. Kalau misalnya yang kelima itu yang jurnal artikel yang terakhir yang bulan baca sih tentang 10 tips buat ngebantu effective listening skill. Oh iya boleh tuh, bisa. Apa tuh? Ya keep on open mind, terus be attentive but relax, kayak gitu loh. Jadi kayak serius tapi santai lah ya. Yang Ulan ya, jadi kalau jurnal yang Ulan baca itu kayak tentang ya how to be good listener gitu. Oh iya. Kebanyakan sih. Kalau how to be good listener tuh kayaknya bisa dipakai buat kemana aja tuh. Nggak pelajaran aja. Ya jadi kalau menurut Abim kayaknya udah jelas belum sih tentang rating yang Abim tadi kasih tahu? Ya udah, mungkin kan kita juga bisa sama-sama baca blognya masing-masing. Iya sih ya, tadi bisa apa? Cek blog aja masing-masing. Kita di sini kan cuma sebatas visit blog masing-masing. Ya, betul. Kita di sini ya kita saling sharing aja biar kayak siapa tahu nanti pas baca blog ada yang kurang ngerti. Tapi kalau kita udah sharing gini kan kayak oh iya tadi Abim udah bilang gini berarti ini tuh pakai gini gitu. Ya, segitu aja teh. Thank you so much. Ya, thank you so much Ulan. Jangan Abim dong, Aulia ini Aulia bukan Abim. Tadi kan biasanya manggil Abim. Iya, apa. Sip ya. Dadah Ulan. Bye. Matiin screen-nya. Iya, ini mau. Bentar ya. Coba lihat dulu. Iya, bentar ya. Dadah.